Puji nama Tuhan. Shalom, Gereja Betani House of Blessing. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua di pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Ada anugerah Tuhan yang kita terima di pagi ini. Amin. Di luar sana, bensin naik. Kita masih bisa tetap datang. Anugerah Tuhan bukan? Amin. Ya, ada banyak orang yang berkekurangan di sana, tetapi suatu anugerah Tuhan kita bisa dapat datang dan berkumpul di pagi ini. Beri lambaikan tangan dulu siapa yang sudah terima anugerah Tuhan di dalam hidupnya sepanjang minggu ini. Yuk, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kami. Bersyukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang berada bersama kami. Kuasa-Mu nyata pada saat kami naikkan pujian. Hadirat-Mu nyata saat nama-Mu ditinggikan. Kami percaya kami akan pulang dengan sukacita, karena sukacita-Mu memenuhi setiap hati kami. Urapi kami Tuhan, yang datang sakit Engkau sembuhkan, yang datang lemah Engkau kuatkan, yang datang dengan putus asa Tuhan Yesus adalah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang akan membantu dan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, siap untuk terbang di dalam kemuliaan Tuhan? Amin. Amin. Sekali lagi, siap untuk terbang di dalam kemuliaan Tuhan? Amin. Yuk, mari kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan. Beri kekuatan baru. Terbang yuk. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki
Teguh menopang, Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tangannya yuk. Ku kan terbang. Tangannya mana? tinggi di awan, dalam kemuliaan. Yang sebelah sini yuk, mana tangannya? Sebab firman-Mu teguh Menopang. Yang sebelah sini siap-siap ya. Dalam-Mu Tuhan. Sebelah sini yuk. tinggi di awan, bersama-Mu Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu. Yes Lord, thank you Jesus. Menopang, Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan aman, Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan. Yuk, sambut dengan tepuk tangan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi di dalam hidup kita. Amin. Yuk, mari kita mau satukan suara kita. Kita mau puji namanya. Amin. Yes. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh Kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
kami kiri kanannya, bilang katakan kami bersuka cita engkau berada bersama kami. Kemudian dipersilakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk. Thank you, Jesus.
pagi ini Tuhan. Hosana, Engkau baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau baik. Terpujilah Tuhan.
Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu ya Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku, Angkat tanganmu, katakan sungguh indah Kau Tuhan. sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya benar, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan.
Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jagalah hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan. Agar kami dapat duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan itu Tuhan akan menjadi benih yang subur di tanah hati kami Tuhan. Dan akan berbuah-buah pada saatnya Tuhan ketika kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Terima kasih tim pujian luar biasa. Silakan duduk, terima kasih. Shalom, Bethany Hope, apa kabar? Jangan lemes ya, saya ini suka suara yang keras. Shalom, Bethany Hope, apa kabar semuanya? Amin. God is good and all the time. Amin. Oke, so pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Peter dan Ibu Lingling atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf saya tadi terlambat karena saya online dengan Bethany, Gereja Bethany Sydney. Suami saya khotbah kayaknya seru banget. Sampai gak sadar waktunya. Maaf ya, oke. Oke, langsung aja ya. Saudara, sebenarnya saya mau berkhotbah tentang hal yang berbeda hari ini. Tetapi Pendeta Peter bilang, oh kamu mesti khotbah tentang ini ya. Bertumbuh dalam pujian dan penyembahan. Karena itu topik kita bulan ini. Oke. So saya pikir, wah jemaat Hope ini kan baru-baru ini kan ngundang pendeta gede khusus untuk khotbah ini ya. Jadi terus saya itu agak berat gitu waktu saya mempersiapkan ini. Dan saya berdoa Tuhan semoga yang saya sampaikan ini gak diulang-ulang tapi pastinya diulang juga. Karena kok biasanya firmannya agak mirip-mirip. Dan saya berdoa agar yang saya sampaikan ini menjadi berkat. Amin. Sudah siap? Yang siap katakan siap. Haleluya, thank you. Ayo mari kita baca ayatnya dalam, oh ya sudah, thank you. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Ini ayat yang terkenal juga yang semua pasti udah tahu. 1, 2, 3. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Undur itu bukan mundur, tapi keluar ya. Ini ayat sangat terkenal ya. Siapa yang udah tahu ayat ini? Pasti ya, semua udah tahu ya. Jadi ketika diceritakan di sini, Daud itu bermain kecapi, langsung roh jahat itu meninggalkan Raja Saul ya. Jadi waktu itu Raja Saul itu gimana ceritanya sampai dia itu sudah kadang-kadang sudah nggak merasakan lagi gitu ya hadirat Tuhan sehingga roh jahat itu masuk. Dan ketika setiap roh jahat itu masuk, Daud langsung ngomong panggil Daud anak Isai itu untuk bermain kecapi buat dia. Sehingga setelah bermain kecapi, roh jahat yang di dalamnya Raja Saul itu meninggalkan dia ya. Jadi ada sesuatu yang dahsyat dalam cara Daud menyembah atau memainkan kecapi ya. Setuju dengan saya? Jadi saudara, waktu Daud memainkan kecapi itu sebenarnya yang dimainkan cuma berapa alat musik sih? Berapa alat musik yang dimainkan? Cuma satu, yaitu kecapi saja saudara. Bukan seperti full team kayak gini loh ya. Kayak tadi dahsyat ya orang tim Hope ini dahsyat ya. Saudara kalau saya bisa menggambarkan kecapinya Daud. Nah inilah kecapinya Daud ya. Jadi sekarang saya mau nanya ini rahasianya apa? Kok cuma dengan main kecapi ini roh jahat bisa meninggalkan? Mungkin kalau saya umpamakan ya. Begini nih suaranya. Ada suaranya enggak? Bisa suaranya keluar enggak? Itu ada suaranya tapi bisa keluar enggak suaranya? Bisa keluar suaranya? Jadi saudara,
Itu sebenarnya suaranya cuma begitu loh. Tapi kok bisa roh jahat bisa keluar, saudara? Saudara kira-kira tahu rahasianya? Jadi rahasianya untuk bertumbuh dalam pujian dan penyembahan itu sangat simpel, saudara ya. Langsung aja ya. Mari kita baca ayatnya, Yohanes 4:24. Dan ini mungkin juga semua udah pakai ayat ini sebelumnya. Ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Dijelaskan Allah itu adalah roh. Saudara kalau lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Kata rohnya itu roh besar, huruf besar R-nya. Jadi ini rohnya Tuhan. Ya. Nah, sekarang kalau mau saya jelaskan ini dengan lebih jelas, saudara, kita akan melihat elemen dalam manusia. Jadi poin pertama itu jelas, menyembah dalam roh, menyembah dalam roh, ya. Saudara lihat manusia itu terdiri dari berapa sih? Saudara sudah tahu manusia itu ada 3, ya, ada tubuh, jiwa dan roh. Setuju dengan saya? Siapa yang sudah ikut SOM di tempat ini? Kalau di Betanes ini kita ada SOM ya. Kita belajar bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jadi kesimpulannya dari ayat ini ada 3 tingkatan penyembahan. Pertama, menyembah dalam level tubuh. Kedua, menyembah dalam level jiwa. Dan ketiga, menyembah dalam level roh. Setuju? Yang setuju katakan amin. Kok gak ada suaranya? Yang setuju katakan amin. Saudara, jika penyembahan saudara itu hanya sampai level tubuh, ini yang disebut performance. Karena Anda berfokus dari apa yang bisa dilihat manusia. Karena dari 3 ini yang bisa dilihat oleh manusia adalah tubuh. Mengerti ya? Jadi itu adalah yang disebut performance. Namun penyembahan seperti ini, maaf, tidak dapat mencapai hadirat Allah. Memang kita sering menyanyikan, mari masuk hadirat Tuhan, hadirat Allah, namun hanya mentok sampai alam tubuh saja. Contoh ya, kalau kita mau bicara sama orang bule, kita pakai bahasa Indo atau bahasa Inggris? Kita pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa yang dia tahu, ngerti enggak? Kalau kita ngomong kecap bahasa Indonesia, orang bule paling whatever you know. Ya. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Jadi kita harus menyembah levelnya jangan tubuh, jangan jiwa, harus level ke roh. Ngerti enggak? Ya. Saudara, Tuhan itu bertahta di atas pujian kita. Berarti pujian itu harus mencapai levelnya Tuhan, yaitu level roh. Kalau hanya untuk dilihat manusia, maaf ya, saya umpamakan Tuhan itu cuma gak bisa dengar. Terus ngelihat dari atas tuh ngelihat saudara itu cuma kecap-kecap mulut. Kayak muted gitu ya. Jadi kayak Tuhan tuh gak bisa dengar apa-apa. Ya, contoh, siapa yang pernah dengar lagu Heart of Worship? Angkat tangan. Ayo respon dong. Heart of Worship, Matt Redman. Ayo angkat tangan. Mana kok ada cuma 3? Ini lagu lama, lagu Inggris lama ya. Saya pelajari background ceritanya waktu menciptakan lagu tersebut. Matt Redman penciptanya itu bercerita bahwa pendetanya Mike Pilavasi di gereja bernama Soul Survivor Church di Inggris memberi instruksi kepada gereja bahwa beberapa minggu ke depan tidak boleh ada music instrument. Bayangkan saudara. Jadi karena dia merasa begini, dia merasa jemaat datang ya. Terus melihat puji-pujiannya wah gitu kan gereja gede. Terus mereka tuh akhirnya pasif. Paling jemaatnya cuma gak ada suaranya sama sekali karena dipikir yang di atas ini sudah top ya saudara ya. Jadi mereka gak ikut nyanyi. Mungkin mereka datang cuma mau lihat performance aja ya. Nah Matt waktu itu agak komplain dan bilang saya gak merasakan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Matt dan menegur dia bahwa pujian kamu itu gak boleh sampai level tubuhmu aja yang bisa dilihat manusia. Jadi apa yang tidak bisa dilihat manusia itu sebenarnya itulah yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Jadi waktu itu setelah dia
ditegur begitu sama Tuhan, akhirnya dia menciptakan lagu itu. Ya, lagu itu berkata, when the music fades, ketika musik itu sudah tidak ada, disitulah dia diuji bahwa apakah kau tetap bisa menerima, melihat hadirat Tuhan. Ya, amin. Saudara, terus Tuhan berkata kepada Matt, hati-hati ya, kamu jangan sampai cuma dilihat manusia doang. Jadi saudara, kita harus dapat menyembah sampai level rohnya Tuhan. Amin. Jadi setelah kejadian itu, dari unplugged music di gereja itu, akhirnya muncullah lagu Heart of Worship. Siapa yang pernah dengar cerita ini? Angkat tangan. Belum kan? Saya juga kaget. Saya dapatnya juga minggu lalu. Saudara ingat gak ada gereja bawah tanah di Cina? Ya, saudara tahu ya gereja bawah tanah. Ketika mereka dilarang dan ditekan tidak boleh terang-terangan memuji Tuhan. Kalau ketahuan bisa dipenjara saudara dan dihukum mati. Rata-rata mereka itu menyembah tanpa suara loh. Saudara tahu gak? Tetapi mereka masih bisa merasakan hadirat Tuhan saudara. Saya tidak against dengan konferensi-konferensi di gereja besar. Saya enggak against ya. Namun kebanyakan anak muda itu hanya merasakan hadirat Tuhan di dalam konferensi gereja saja. Dan sampai rumah mereka lupa dan balik kebiasaan lama lagi. Jadi level mana yang mereka actually di dalam gereja itu level mana? Level tubuh, level jiwa atau level roh mereka. Jadi level seperti ini kalau tidak akan berkembang dan kalau kena masalah ya balik lagi, jatuh lagi saudara. Setuju dengan saya? Nah saudara, ada yang merasakan hadirat Tuhan itu kalau gedungnya besar, jemaatnya banyak. Kalau gedungnya sepi, jemaatnya sedikit, hadirat Tuhan katanya hilang saudara. Hati-hati saudara ya. Yang salah bukan gereja dan bukan tim musiknya. Kadang-kadang kita harus periksa diri kita. Yang salah itu mungkin kita saudara ya. Karena kita hanya menyembah dalam level tubuh. Oke, setuju? Jadi satu, kita nggak boleh nyembah dalam level tubuh. Kedua, penyembahan level jiwa saudara. Yaitu jiwa karena feeling aja ya. Kalau saya feelingnya enak maka hadirat Tuhan nyata. Kalau puji-pujian timnya bagus kayak tadi itu, saya bisa merasakan. Tadi saya langsung nangis saudara. Saya dapat merasakan. Saudara, saya ingat pertama kali saya masuk gereja Betani Manyar tahun 19. Waktu saya dibaptis 96 ya saudara. Saya tuh masuk belum dengar khotbah sudah nangis terjeguk-jeguk saudara. Itu bahasa Perancis terjeguk-jeguk itu ya. Nangis sampai air mata saya itu sampai makeup saya luntur semua saudara. Karena belum khotbah saya udah terjamah dengan puji-pujian itu Tuhan. Ya, sekarang saya pernah juga dengar ditegur suami saya dulu saudara. Dulu saya suka mendengarkan musik yang keras suaranya. Wah, kalau gak dengar musik keras tuh gak enak. Saya polin volumenya. Terus suami saya bilang, itu yang muji itu jiwa kamu apa roh kamu? Jadi saya membuat sadar bahwa pujian kita itu harus sampai level yang terakhir, yaitu level roh saudara ya. Nah ciri-cirinya apa? Menyembah dalam level roh. Satu, Anda tetap merasakan hadirat Tuhan meskipun Anda sendirian. Tidak ada suara pun saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Jemaat sedikit, gereja kecil, gereja besar, dan tidak tergantung suasana. Setuju? Dan Anda dapat memuji Tuhan jika dalam keadaan kesesakan. Ada orang yang bisa memuji Tuhan kalau cuma diberkatin. Habis dapat lotre gitu ya. Senang, happy gitu. Tapi kalau waktu susah, dia susah. Karena dia gak sadar, dia mengandalkan feeling mereka, jiwa mereka untuk menyembah Tuhan. Jadi itulah salah satu cirinya menyembah dalam roh. Nah saya sering duduk di belakang saudara. Bukan saya karena saya malu, tapi karena saya mau penyembahan saya murni cuman dilihat Tuhan. Atau audiensnya cuma satu, bahasa Inggrisnya the audience of one. Pernah dengar gak? The audience of one ini. Ya, karena bedanya sangat tipis saudara ya. Bukan terus nanti minggu depan semua duduk belakang, enggak saudara ya. Tapi hubungan intim itulah yang menentukan apakah Anda menyembah dalam roh atau hanya tubuh dan jiwa saja. Dulu saya pernah bilang bahwa hubungan penyembahan dan doa kita itu kalau diumpamakan seperti hubungan suami istri. Gak ada orang hubungan intim suami istri di depan muka begini saudara.
Ya setuju dengan saya. Itu harus adalah sesuatu yang sangat intim antara saudara dengan Tuhan. Benar? Nah itulah dimana kalau saudara itu dites. Apakah saudara hanya ingin dilihat manusia atau hanya dilihat satu penonton saja, yaitu Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak orang ini? Oh sorry, nomor 2 belum ya. Satunya itu sebenarnya adalah namanya Nicola. Sorry ya, mungkin saya mendadak bikinnya. Namanya Niccolo Paganini. Siapa yang pernah dengar Niccolo Paganini? Gak ada? Oh, yang main musik pasti tahu ya. Jadi tadi pagi saya dengerin online suami saya khotbah, dia bercerita tentang Niccolo Paganini. Terus pada waktu on the way to the church, dia bilang sama anak-anak kami yang bertiga itu, dia bilang, siapa yang tahu Niccolo Paganini? Obviously dari 3 itu yang ngomong Lovenia pasti. Lovenia bilang, of course I know him Dad, because in the school we learn about this person. And Niccolo Paganini itu adalah seorang violinis yang terkenal pada abad sekitar 18-19 ya. Terus dia bilang, terus suami saya bilang, okay, you learn about his song, but you need to know about a story from him. Jadi Niccolo Paganini ini pernah ada satu cerita tentang dia. Waktu dia baru pertama-tama kali dia debutnya dia sebagai violinis itu, dia pernah bikin konser ya. Terus konsernya dihadiri banyak orang. Dan semua orang itu waktu selesai memuji-muji dia. Bravo, sampai standing ovation, bravo begitu ya. Tapi terus waktu dia masuk ke dalam ruangan itu dia menangis saudara. Kenapa kamu nangis katanya orang. Kenapa kamu nangis? Audience love you so much. You were a legend. And then dia bilang, karena ada satu orang yang tidak bertepuk tangan. Yaitu siapa? Gurunya dia sendiri namanya Gasparo Giretti. Dia bilang meskipun ribuan orang tepuk tangan buat saya. Tapi kalau guru saya itu enggak tepuk tangan, bagi saya percuma. Nah saudara, ilustrasi ini maksudnya meskipun ribuan orang tepuk tangan buat saudara. Tapi kalau penonton yang paling penting itu yaitu Tuhan Yesus di atas tidak tepuk tangan buat saudara. Saudara maaf, saudara harus menyelidiki gimana level penyembahan saudara. Setuju saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Jadi poin kedua adalah dari ayat tadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, pemuji Tuhan itu hidupnya harus benar. Amin. Tidak boleh ada kepalsuan. Dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah membuat penyembahan saudara itu mentok, saudara. Setuju dengan saya? Kalau Anda benar-benar ada Roh Kudus, ketika Anda menyembah, pasti ada kehancuran hati. Amin. Kalau Anda itu ada hal yang tidak benar seperti hobi nyeleneh, saudara, maaf ya. Pornografi lah, drugs, iri hati, marah, kepahitan. Saudara selesaikan dulu itu di hadapan Allah. Saudara setuju? Saudara harus mohon ampun. Saya mendengar kesaksian dari pendeta Roni Daud Simeon. Angkat tangan siapa yang pernah dengar pendeta ini. Roni Daud Simeon ya. Dia pernah bercerita begini. Dulu sebelum full time dia itu juga melayani dalam bidang musik dunia ya. Kayak di pub atau di karaoke atau gimana gak ngerti. Terus dia bilang gini. Kalau hari Minggu dia menyanyi menyembah Tuhan di gereja. Yaitu rohnya Roh Kudus. Senin sampai Jumat Roh Kuda saudara. Jadi dia bilang waktu dia menyembah Tuhan dia bilang tinggikan dirimu mengatasi langit. Terus ada suara. Orang lain gak dengar cuma ada suara satu. Bohong. Terus dia gak ngerti siapa yang ngomong bohong tadi ya. Terus dia nyanyi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit. Ada suara lagi. Bohong. Saudara dia nggak sadar itu suaranya Roh Kudus. Karena Senin sampai Jumat Roh Kuda, Sabtu Minggu tok Roh Kudus saudara. Ya saudara jadi saudara jelas saudara. Akhirnya dia berhenti dan dia akhirnya menjadi full timer saudara. Jadi saudara percaya enggak? Dan saudara percaya enggak kalau saudara di mimbar ini saudara. Saudara itu bisa menularkan, mentransfer roh yang ada dalam saudara ke jemaat. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak itu?
Jadi jika rohnya itu lemah lembut, baik hati, kasih, nggak apa-apa, transfer rohnya, ya. Tapi kalau rohnya itu roh jahat, saudara, itu juga bisa transfer. Percaya nggak sama ini? Maka akhirnya saudara nggak bisa membawa jemaat ke level penyembahan yang paling atas, yaitu level roh. Sebaliknya Anda bisa mentransferkan roh yang tidak benar. Makanya kalau saya mau pelayanan begini, saya doa puasa dulu tuh. Tadi malam saya doa puasa, saya bilang Tuhan bersihkan segala macam yang tidak benar dalam hati saya. Supaya nggak transfer rohnya ini ke jemaat. Saudara ngerti nggak? Jadi saudara jelas kita harus menyembah dalam nomor 1 apa? Roh. Nomor 2 apa? Kebenaran. Dan saudara-saudara percaya nggak lewat lagu dan penyembahan yang diciptakan, roh penulis bisa transfer kepada yang mendengar. Mungkin saudara nggak pernah denger ini saudara ya. Ada yang waktu nulis itu saudara sedang kalut ya, sedang putus asa, ditinggal pacar misalnya. Akhirnya dia itu mungkin mau bunuh diri, mungkin ya toh. Dari situ iblis bisa mentransform roh tersebut kepada yang mendengerin saudara. Pantaslah yang mendengar itu kalau nggak kuat saudara bisa juga ikut putus asa. Soalnya merasa tidak ada jalan keluar, sudah mentok ini. Akhirnya tanpa dia sadari juga mau ikut bunuh diri juga. Maka suami saya waktu dia bilang waktu dia bertobat, semua lagu-lagu dunia itu dia buang saudara. Dan sampai sekarang hanya bisa mendengar lagu rohani. Dia bilang kalau dengar lagu dunia, misalnya saya lagi iseng gitu ya. Saya dengar lagunya yang itu yang golden itu ya. Dia bilang lagu apa itu gitu ya. Jadi dia langsung bilang kupingku panas katanya. Oke saudara, jadi ada amin saudara. Katakan ke sebelah saudara, menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Kayak katakan, kalau sudah berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya ini yang poin terakhir ya. Nomor 3 itu jangan sombong dan harus taat kepada pemimpin. Ayo katakan lagi, jangan sombong dan taat kepada pemimpin. Ayo. Saudara ingat ceritanya Miriam enggak, kakaknya Musa? Miriam ini adalah pemain tamborin, dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, Nabiya itu, saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Jadi saudara setuju bahwa Miriam juga salah satu worshipers ya. Mungkin di gereja dia main tamborin ya. Jadi dia adalah seseorang yang memuji Tuhan. Namun apa yang terjadi dengan Miriam? Semua tahu pada akhirnya Miriam ini merasa Musa itu enggak layak jadi pemimpin. Dan dia merasa dialah yang cocok. Apalagi statusnya dia itu anak keberapa? Musa kan ketiga, Miriam anak keberapa? Miriam itu anak pertama saudara. Akhirnya tanpa dia sadari, dia merasa dialah yang lebih layak memimpin bangsa Israel. Dia dan Harun adiknya yang kedua memimpin pemberontakan melawan Musa. Tuhan itu sampai marah dan menimpakan apa? Penyakit kusta kepada Miriam dan Harun saudara. Dan apa yang bisa kita tarik dari pelajaran tersebut? Saudara jangan sampai kena penyakit kusta rohani karena pemberontakan kita kepada pemimpin kita. Amin. Pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan buat kita. Semua katakan amin. Anda itu harus mendukung, bukan menjatuhkan. Ya, suami saya berkhotbah tentang penyakit kusta baru-baru ini. Saudara orang kusta itu kasihan saudara ya. Setiap hari anggota tubuh itu lepas satu-satu. Kuping lepas, hidung lepas. Saudara. Tapi penyakit ini sudah nggak ada sekarang karena kemajuan teknologi. Saudara tahu nggak dalam perjanjian lama setiap orang yang kena kusta setiap hari perginya ke kuburan saudara. Ya saudara harus tahu itu. Mereka ke kuburan ngapain? Kalau anggota tubuh yang copot nggak boleh dibuang biasa gitu saudara di tempat sampah. Tapi mesti dikubur saudara. Ya saudara itulah yang nomor 3 ini sangat penting ya juga. Kalian tuh harus tidak boleh sombong dan harus taat kepada pemimpin. Amin. Pemain musik boleh kembali. Saudara ingat gak siapa Lucifer? Bukan si Lucy dan Fer, bukan. Saudara Lucifer, saudara ingat gak siapa Lucifer? Siapakah Lucifer itu?
Halo? Gak ada yang tahu siapa Lucifer? Iblis saudara. Lucifer itu dulunya apa? Dia itu malaikat penyembah. Dia pemuji saudara. Namun bagaimana dia jatuh dalam dosa? Karena kesombongan. Dia merasa dia lebih tinggi dari Allah. Karena tipis sekali perbedaannya. Amin. Saudara ingat jika Anda memberontak, secara nggak sengaja saudara bilang sama Tuhan, Tuhan itu salah milih Tuhan. Tuhan salah Tuhan. Tuhan nggak becus untuk milih sudah. Saya loh lebih pintar saudara. Tuhan jadi pemimpin saudara. Ya, jadi saudara harus ingat. Ya, saudara harus tidak boleh sombong. Ketika saudara di sini, di tempat ini memuji Tuhan, saudara biar saudara rendah hati. Dan saudara tetap mendukung dengan pemimpin saudara. Amin. Sekali lagi sebagai penutup. Untuk bertumbuh dengan dalam pujian ada 3. Apa aja? Nomor 1. Menyembah dalam roh. Ya, jangan menyembah level tubuh dan jiwa saudara ya. Jangan karena feeling saudara nggak mau nyembah Tuhan. Saudara kalau Tuhan punya feeling, Tuhan juga bilang, oke, hari ini aku nggak enak deh kayaknya saya nggak memberkatin kamu. Bagaimana perasaan saudara kalau Tuhan mikir begitu? Nomor 2, menyembah dalam kebenaran. Saudara hidup saudara harus benar. Selesaikan apa yang tidak benar. Baru saudara menyembah Tuhan. Amin. Nomor 3 yang terakhir, saudara jangan sombong. Dan saudara harus taat dan mendukung pemimpin yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Oke, jika Anda melakukan hal tersebut, saya percaya engkau akan tumbuh, subur dan menjadi berkat. Bukan cuma untuk Anda saja, tapi juga untuk orang lain. Oke, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini yang terakhir tadi. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama
kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan hari ini Tuhan, bahwa kami harus menyembah dalam roh Tuhan. Bukan dalam level tubuh atau jiwa kami Tuhan. Tapi kami harus menyembah dalam roh. Karena Engkau adalah roh Tuhan. Kami juga berdoa. Kami juga berdoa agar waktu kami menyembah. Kami menyembah dalam kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa hidup kami ini benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan di hadapan manusia Tuhan. Karena ketika kami menyembah dalam kebenaran Tuhan. Kami dapat mentransferkan roh-roh yang baik kepada semua orang Tuhan. Dan menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa Tuhan. Bahwa kami tidak mau sombong Tuhan. Bahwa kami mau taat kepada pemimpin kami Tuhan. Pemimpin yang telah Kau tempatkan di atas kami Tuhan. Kami mau mendukung dia sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau lah yang menyelidiki hati kami Tuhan. Sehingga dari saat ini Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, penyembahan dan pujian yang kami lakukan Tuhan, dapat meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Bukan nama manusia tetapi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah roh sehingga kami akan menyembah-Mu dalam roh. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebelum kami menutup kebaktian ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pastor Peter dan Ibu Lingling dan sekeluarga. Juga berdoa buat Pastor Ali dan Ibu Syusyu Tuhan. Engkau yang telah percayakan mereka untuk mengembalakan jemaat gereja Bethany Hope ini. Maka kami berdoa Engkau mencurahkan berkat kepada mereka. Kepada pelayanan mereka. Kepada keluarga mereka. Dan apapun yang mereka lakukan. Berikan hikmat dan marifat. Agar mereka dapat menyuarakan isi hati-Mu saja. Dan memberkati jemaat Bethany Hope ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Di akhir ibadah ini. Marilah kita mengangkat tangan dan mengangkat wajah kami. Sebagai tanda bahwa kami mengandalkan Tuhan Yesus saja. Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala berkat yang melimpah dan sempurna yang datang dari Allah Bapa. Kasih yang tiada terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai-Mu, memberkati-Mu, memberikan-Mu damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan